Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita sampaikan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Mengatur, atas limpahan kasih sayang dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepadanya. Selawat salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita terhindar dari wabah Covid ini dan Allah segerakan Covid ini berangkat atau pergi dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan sebagaimana biasanya. Kaum muslimin, semua yang terjadi di semesta ini adalah dengan izin Allah. Begitu juga musibah yang menimpa seseorang, masyarakat, atau bangsa. Semuanya adalah atas izin Allah atau restu Allah terjadinya. Musibah apa saja yang mengenai atau menimpa sesuatu, termasuk diri kita, tetapi umumnya kita memahami musibah itu adalah segala yang menimpa manusia yang tidak diinginkan, seperti ditimpa sakit, kerugian, kematian, bencana, kekurangan pangan, dan lain sebagainya. Karena itu topik kita hari ini adalah musibah itu adalah izin dari Allah. Kaum muslimin, kata musibah terulang di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Di antaranya adalah ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tiada satu pun musibah, artinya semua musibah yang menimpa seseorang kecuali itu terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Wa qala aidan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Tiada satu pun musibah yang terjadi di bumi ini dan pada diri kamu sendiri, melainkan itu semua telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum terjadinya ketika kami menciptakan, kata Allah. Al-Hadid ayat 22. Kaum muslimin, dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa semua musibah yang terjadi di bumi dan pada diri kita sendiri, semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah dan telah tertulis sebelum terjadinya di Lauh Mahfuz. Musibah itu kapan, di mana, bagaimana bentuknya adalah gaib bagi kita. Kita tidak bisa mengetahui dan menghindari diri dari musibah itu kalau Allah mengizinkan terjadinya pada diri kita, keluarga, kerabat, dan masyarakat kita. Karena musibah itu gaib, maka tugas kita adalah pertama, beriman kepada Allah bahwa segala yang ditakdirkan oleh Allah bagi kita terjadinya adalah baik menurut Allah. Yang kedua, berikhtiar memilih jalan yang terbaik sesuai dengan ajaran Allah dan ilmu pengetahuan.
Ketiga, berdoa dan bersyukur atas semua nikmat dan karunia Allah. Yang keempat, bertawakal, mempasrahkan semua ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kita lahir dan wafat bukanlah kehendak kita, tetapi itu adalah takdir Allah. Di tengah antara kelahiran dan kematian ada kehidupan. Dalam menjalani kehidupan ini, semua manusia pasti diuji oleh Allah dengan beberapa musibah. Tetapi bentuk, ukuran, frekuensi, jumlah, dan waktunya tidaklah sama dialami oleh manusia. Masing-masing sesuai dengan kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi yang pasti, semua manusia akan mendapatkan ujian dan musibah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'im min khaufi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirina alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti, kata Allah, akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kaum muslimin, pada ayat di atas Allah menggunakan kata lam taukid wa la nabluwan. Pasti diuji. Ujian Allah itu dapat berupa kekhawatiran atau ketakutan. Terutama di masa pandemi ini kita penuh ketakutan. Takut ditimpa musibah corona, takut membawa si musibah corona, menularkan, dan lain sebagainya. Kita penuh dengan ketakutan-ketakutan. Kelaparan, banyak orang karena PPKM tidak bisa berkehidupan seperti biasa, menghasilkan rezeki memenuhi keluarganya. Kekurangan harta, banyak, perekonomian tidak jalan. Kematian, hampir setiap hari kita mendengar kematian yang menimpa saudara kita, keluarga kita, orang yang kita kenal. Kekurangan buah-buahan karena kehidupan ekonomi tidak lancar dan distribusi tidak lancar, maka berbagai kekurangan kita alami. Dan yang lulus dalam ujian itu adalah mereka yang mampu menahan diri, sabar, mampu mengendalikan diri, dan berpikiran positif, serta memiliki paradigma bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hanya diberi hak pakai atau hak guna baik terhadap hidup kita sendiri. Hanya saja giliran dan waktu yang berbeda. Karena itulah kita wajib selalu siap dan mempersiapkan diri untuk menanti datangnya giliran kita. Dan untuk dapat giliran, untuk kembali kepada Allah,
tidaklah berdasarkan urutan abjad, urutan angka, urutan kaya miskin, urutan sakit berat dan ringan, urutan tua muda dan umur. Tetapi Allah akan memanggil kita secara random sampling, secara acak, sesuai dengan takdir Allah, yang tidak dapat dimajukan dan dimundurkan sedikit pun, walaupun agak 1 detik. Karena itu, selalulah siap dan waspada kapan maut, kapan musibah itu datang kepada kita. Dan cukuplah kematian yang kita dengar, sakit yang kita dengar, ataupun yang kita alami menjadi pelajaran bagi kita. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi insan-insan yang siap dan waspada menanti giliran kita menemui Allah yang Maha Kasih dengan mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal saleh kita, dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.